Halo para sahabat semua, jangan lupa ya like and subscribe teman-teman di channel Singa Lawan yang bakal mengisahkan pahlawan yang tiada tanding tiada banding. Oke, langsung aja kita ke ceritanya Wang Lin di episode berikutnya. Langsung saya serahkan pada admin, lanjut. Tapi sebelum lanjut kita intro dulu. Check it out. Semua tamu yang berkunjung dari berbagai sekte dan keluarga kultivasi berhenti berbicara dan menoleh untuk melihat mereka. Di aula utama, Liu Fei memandang Song Qing. Dia tersenyum dan mundur beberapa langkah. Song Qing mengangguk. Tatapannya menyapu seluruh aula utama dan dia berkata, "Rekan kultivator, ini adalah hari perayaan untuk sekte langit awanku." Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan pembicaraannya sebelum tanah tiba-tiba mulai bergetar sementara tekanan mengerikan muncul dari bawah tanah. Di bawah tekanan kehadiran mengerikan ini, semua kultivator Nas Chen Sol di aula berdiri ketakutan. Mereka semua menyebarkan kesadaran ilahi mereka di bawah tanah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mata Limuan menunjukkan tatapan lembut. Dia tahu bahwa Wang Lin telah datang. Episode 225 ambil ini untuk memperbaiki pil. Di ruang bawah alun-alun di luar aula utama, retakan muncul di tutup tungku pil yang dibuat Limuan. Dengan suara keras, retakan meluas dari tutupnya hingga ke badan tungku pil. Di saat yang sama, seberkas cahaya pelangi keluar dari celah tersebut. Cahayanya menjadi semakin terang dan retakannya semakin besar. Seluruh ruangan ditutupi cahaya berwarna pelangi. Pada saat itu, ruangan itu seperti negeri dongeng, ditutupi cahaya berwarna pelangi yang tak ada habisnya. Gelombang suara retakan lainnya datang dan lebih banyak retakan muncul di tungku pil, menyebabkan lebih banyak cahaya yang keluar. Sebuah tangan terulur dari tungku pil dan dengan keras, tungku pil itu meledak dan tersebar ke seluruh ruangan. Seorang pria muda dengan rambut putih tergerai melayang keluar dari tungku pil, tubuhnya bergantian antara transparan dan padat. Matanya terpejam saat lingkaran cahaya berwarna yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar punggungnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, setiap kali tubuh orang ini berkedip ke keadaan transparan, mereka dapat melihat orang kecil yang tampak persis seperti dia dalam dantainya. Orang kecil itu memancarkan cahaya berwarna pelangi dan terlihat sangat misterius. Tubuhnya terus berubah antara transparan dan padat sambil mengeluarkan tekanan yang besar. Setelah sekian lama, tubuhnya berhenti berubah dan mulai menjadi lebih kokoh. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan di saat yang sama, si kecil juga membuka matanya. Mata orang kecil itu tidak lagi memiliki pupil, tetapi tampak seperti digantikan oleh kilat merah. Ini bukan hanya satu sambaran petir, tapi awan petir merah. Kekuatan destruktif datang dari petir merah dan semua cahaya berwarna pelangi di ruangan itu segera menghilang saat ia lepas ke atas. Ada sinar petir merah yang tak terhitung jumlahnya bergerak liar di sekitar ruangan. Pecahan tungku pil langsung berubah menjadi debu. Ketika para kultivator di aula utama di atas menyadari apa yang terjadi, mereka semua menyebarkan indera ilahi mereka untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, saat indera kedewaan mereka masuk ke bawah tanah, mereka ditolak oleh tekanan yang kuat, menyebabkan mereka semua menarik indera kedewaan mereka karena terkejut. Langit di atas seluruh sekte langit awan berubah ketika tekanan kuat muncul dari bawah tanah. Rasanya seluruh sekte langit awan bergetar. Awan berwarna pelangi berkumpul di langit dan seluruh aula utama mulai bergetar. Ekspresi semua anggota sekte dan keluarga kultivasi yang berbeda berubah. Beberapa orang yang pernah melihat ini sebelumnya berseru, ini seseorang yang mencapai tahap Nas Chen Sol. Saat kata-kata itu diucapkan, selain para kultivator Nas Chen Sol di ruangan itu, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Harus dikatakan bahwa mencapai tahap Nas Chen Sol adalah hal yang sangat penting dan biasanya Anda memiliki seseorang yang menjaga Anda selama proses tersebut. Sekarang seseorang baru saja mencapai tahap Nas Chen Sol di Sekte Langit Awan, pikiran pertama yang dimiliki semua orang adalah bahwa Sekte Langit Awan baru saja mendapatkan kultivator Nas Chen Sol lainnya. Tepat ketika sekte di sekitarnya dan anggota keluarga kultivasi hendak menyampaikan ucapan selamat mereka, Sima Yunan tertawa dan berkata, "Selamat kepada Sekte Langit Awan karena telah mendapatkan kultivator jiwa baru lahir lainnya. Saya ingin tahu apakah saya mengenal orang ini. Mengapa Anda tidak mengundang orang itu ke sini untuk kami temui?" Song Qing dan Liu Fei saling berpandangan, lalu berbalik untuk melihat para tetua.
Semua tetua berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan siapa yang akan mencoba masuk ke tahap Naschen Soul saat ini, tetapi tidak dapat memikirkan siapapun, jadi mereka semua menggelengkan kepala. Alhasil, ekspresi keduanya perlahan berubah menjadi jelek. Wajah Song King menjadi gelap saat dia perlahan berkata, "Maaf, rekan kultivator Sima. Bahkan saya penasaran siapa kultivator ini. Jika kami bisa mengundangnya ke sini, maka kami pasti akan membiarkan semua orang bertemu dengannya." Ada sedikit nada gelap dalam suaranya, terutama kata mengundang, di baliknya ada nada yang sangat berat. Saat kata-kata itu keluar, semua alis para kultivator terangkat. Jika tidak ada seorang pun di Sekte Langit Awan yang mencoba mencapai tahap jiwa baru lahir, maka ini akan menjadi situasi yang sangat menarik. Pada saat yang sama, semua kultivator dari berbagai sekte dan keluarga kultivator di sekitarnya merasakan sedikit penyesalan. Orang ini benar-benar tidak bijaksana dalam memutuskan untuk masuk ke tahap Naschen Soul. Tampaknya hari di mana orang itu menerobos juga merupakan hari di mana mereka akan mati. Wajah Cloud Sky Sekte lebih hebat dari segalanya. Orang ini pasti akan mati. Ekspresi kepala sekte luar Sekte Awan Langit sangat jelek. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Saya ingin melihat siapa yang berani menggunakan Cloud Sky Mountain saya untuk mencapai Naschen Soul. Jiwanya yang baru lahir adalah milikku." Wajah Liu Fei tenggelam. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Pada saat yang sama, semua kultivator Naschen Soul meninggalkan aula utama. Semua orang ini keluar dengan sikap pengamat. Harus dikatakan bahwa dengan Sekte Langit Awan sebagai sekte nomor 1 di negara ini, sulit untuk melihat hal seperti ini terjadi. Adapun alasan semua orang berkumpul hari ini, sepertinya mereka semua sudah melupakannya. Dibandingkan dengan mencapai tahap Naschen Soul, upacara pasangan kultivasi tidak bisa dibandingkan. Saat mereka keluar dari aula utama dan berjalan ke alun-alun, 7 tungku pil pencuri surga mengeluarkan suara senandung yang keras. Kemudian, ke-7 tungku pil semuanya didorong keluar, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menggerakkannya. Retakan besar muncul di tanah di tengah alun-alun. Lapisan tebal udara dingin keluar dari celah-celah tanah. Alun-alun tiba-tiba menjadi sangat dingin. Meski ekspresi Sima Yunan normal, diam-diam dia terkejut. Jenis aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang kultivator jiwa baru lahir yang normal. Dia berbalik untuk melihat yang lain di alun-alun. Meskipun 10 atau lebih kultivator Naschen Soul semuanya memiliki ekspresi tenang, mata mereka semua menunjukkan betapa seriusnya mereka. Liu Fei mendengus dingin. Dia bergerak seperti kilat ke celah-celah di tanah sambil berteriak, "Rekan kultivator menggunakan Sekte Langit Awan saya untuk mencapai Naschen Soul. Apakah menurutmu Sekte Langit Awan bisa didesak?" Tepat setelah dia memasuki celah itu, teriakan datang dari dalam. Jeritan ini datang dari Liu Fei tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya dan dipenuhi rasa takut dan panik. Akibatnya, semua kultivator Naschen Soul di sekitarnya mundur. Mereka semua melihat celah itu dengan ekspresi serius seolah-olah ada iblis kuno di bawah sana. Ayah Sun Zhenwei, pria berjubah abu-abu, tidak mundur, tapi menyerang ke depan. Semua kultivator Naschen Soul lainnya di Sekte Langit Awan juga mengeluarkan harta sihir mereka. Saat ini, Sun Zhenwei juga telah meninggalkan aula utama. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi seperti para kultivator Naschen Soul, dia secara alami tertinggal satu langkah. Li Muwan perlahan keluar juga. Dia melihat punggung Sun Zhenwei dan mengeluarkan ekspresi mengejek. Dia kemudian melihat celah di tanah dengan tatapan lembut. Saat tetua berjubah abu-abu hendak memeriksa celahnya, dia memperhatikan Sun Zhenwei dan berkata, "Zhenwei, kembali ke dalam. Kamu tidak seharusnya berada di luar sini. Karena kamu sudah datang, jangan pergi." Sebuah suara sedingin angin dingin musim dingin keluar dari celahnya. Tubuh Sun Zhenwei menjadi lunak saat ia jatuh ke tanah. Dia sangat familiar dengan suara ini. Ini adalah suara yang membuatnya sangat gugup akhir-akhir ini. Kemudian, seorang pria muda dengan rambut putih tergerai melayang keluar dari dalam celah. Ada bintang ungu bersinar di dahinya. Dia seperti es berumur 1000 tahun yang tidak mencair. Saat dia muncul, lingkungan sekitar menjadi lebih dingin. Di tangan kanannya, dia memegang rambut Liu Fei. Saat dia bangkit dari celah, wajah pucat dan mata tertutup Liu Fei juga muncul. Pada saat yang sama, ayah Sun Zhenwei dengan cepat mundur sambil menatap pemuda itu. Mata semua kultivator jiwa baru dari Sekte Langit Awan lainnya juga menjadi dingin. Semua kultivator Naschen Soul di sekitarnya dari sekte dan keluarga lain semuanya terkejut selain Sima Yunana.
Mereka semua diam-diam memperhatikan dari samping untuk melihat bagaimana hal ini akan berkembang. Lagi pula, jika Liu Fei tidak bisa melawan orang ini, bahkan jika mereka semua maju untuk membantu, itu tidak ada gunanya. Song King menghirup udara dingin. Dia melambaikan tangannya kepada seorang penatua. Saat tetua itu mengeluarkan sebuah batu giok dan mengirimkannya, pemuda berambut putih itu menoleh ke arah tetua itu dan Song King, memperlihatkan senyuman mengejek. Hati Song King tiba-tiba bergetar. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar terlihat jelas. Dia hanya merasakan perasaan ini ketika dia bertemu dengan leluhur sekte tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dengan ngeri. Adapun tetua itu, keadaannya bahkan lebih buruk. Dia segera menjatuhkan batu giok itu dan tidak berani bergerak. Dia merasa jika dia terus mencoba mengirimkan batu giok itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Song King menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke arah Liu Fei, yang berada di tangan kanan pria berambut putih itu. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, "Rekan kultivator, semua masalah ini adalah kesalahpahaman." Sebuah kesalahpahaman. Pemuda berambut putih ini adalah Wang Lin. Tatapannya menyapu kerumunan. Ketika dia melihat Lim Wuan, sedikit kelembutan melintas di matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan berkata, "Ayo." Lim Wuan tersenyum indah saat dia berjalan menuju Wang Lin. Semua kultivator Nas Chen Sol menyingkir karena tidak ada yang berani bertarung demi sekte langit awan saat ini. Sima Yunan menarik napas dalam-dalam saat matanya berbinar. Sima Yunan adalah orang yang sangat ambisius, tetapi sekte langit awan selalu berada di atas sekte Haoran miliknya. Meskipun dia sangat membenci mereka di dalam hatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat pemuda berambut putih itu muncul, dia langsung teringat deskripsi Suli. Dia sekarang 100% yakin bahwa ini adalah bencana yang datang dari lautan iblis. Tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa tingkat kultivasi orang ini akan cukup tinggi untuk dengan mudah menjaga Liu Fei. Hatinya terkejut. Paling tidak, dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Liu Fei, jadi kultivasi pemuda ini adalah sesuatu yang tidak berani dia pikirkan. Tapi di saat yang sama, dia sangat bahagia. Semakin kuat pemuda itu, semakin tinggi kemungkinan sekte langit awan dimusnahkan hari ini. Apalagi sekarang Liu Fei, yang mengatakan dia menginginkan Nas Chen Sol pemuda itu, telah dikalahkan dengan mudah. Pada hari itu, sekte langit awan benar-benar kehilangan banyak muka. Semua orang menyingkir saat Lim Wuan berjalan menuju Wang Lin. Bahkan Song King, yang wajahnya pucat, memaksakan senyum saat dia menyingkir. Hanya wajah pria berjubah abu-abu yang sangat jelek, terutama karena Lim Wuan adalah menantu perempuannya. Dia segera berjalan menuju pria itu ketika dia memanggilnya. Hal ini membuatnya merasa malu. Tapi dia sangat pintar. Meski dalam hati dia marah, ekspresinya dengan cepat kembali normal saat dia menyingkir. Lim Wuan perlahan berjalan melewati para kultivator jiwa yang baru lahir. Biasanya, ketika mereka bertemu dengannya, meskipun mereka akan menyapanya dengan senyuman, mereka tetap sombong dan tegas dalam berbicara. Tapi hari ini, semua kultivator Nas Chen Sol ini menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan sikap mereka terhadapnya juga telah berubah. Lim Wuan tahu semua ini karena satu orang. Seseorang yang membuat mereka takut, seseorang yang mereka takuti, seseorang yang dapat dengan mudah mengalahkan Liu Fei. Orang ini adalah suaminya, Wang Lin. Setelah tiba di samping Wang Lin, Lim Wuan tersenyum seperti bunga mekar. Saat itu, Lim Wuan merasakan kepuasan yang mendalam di hatinya. Tatapan Wang Lin bergerak dan tertuju pada Sun Zhenwei. Wajah Sun Zhenwei pucat saat dia menatap Wang Lin. Senyuman lembutnya yang normal sudah lama hilang, digantikan dengan kebencian. Wang Lin dengan lembut berkata, "Mati." Alam Ji segera bergerak dan seluruh alun-alun langsung ditutupi oleh indera ilahi yang sangat kuat. Semua kultivator Nas Chen Sol menarik napas dalam-dalam. Energi mereka yang baru lahir hampir lepas kendali saat mereka gemetar. Perasaan ini hilang secepat datangnya. Sun Zhenwei gemetar, lalu matanya menjadi tidak fokus. Tubuhnya terjatuh dan mengejang sedikit sebelum menjadi tidak bergerak. Pria berjubah abu-abu itu menatap Sun Zhenwei, tercengang, dan matanya menjadi merah. Dia segera pindah ke sebelah Sun Zhenwei dan mengeluarkan botol dari tasnya. Namun tangannya mulai gemetar hingga ia membuang botolnya. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Kenapa?" Wang Lin menjabat tangan kanannya. Tubuh Liu Fei gemetar saat dia membuka matanya. Wajahnya pucat dan kultivasinya ditekan oleh kekuatan misterius. Matanya dipenuhi amarah saat dia berteriak, "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa mempermalukan orang tua ini?"
Hati Song King sangat cemas. Meskipun dia tidak mengirim pesan apapun kepada leluhur, mereka tetap menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa mereka belum datang? Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah mengulur waktu. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Senior, Sekte Langit Awan tidak tahu bahwa Li yang lebih tua adalah temanmu. Saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda. Ini adalah kesalahan Sekte Langit Awan. Bagaimana kalau kamu ikut denganku ke aula utama dan aku akan mencoba menebusnya menjadi senior?" Dengan usianya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa penyebab semua ini? Diam-diam dia mengira nenek moyang itu terlalu usil. Limuan baik-baik saja, tetapi mereka harus mengacaukannya, sehingga temannya datang. Mengenai kematian Sun Zhenwei, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dalam pikirannya, Sun Zhenwei hanyalah murid inti dari sekte luar. Wang Lin mengabaikan Song King, tetapi menunjuk ke arah sesepuh berjubah abu-abu dan perlahan berkata, "Urusan hari ini adalah urusan pribadiku. Jika ada yang berani campur tangan, jangan salahkan saya karena kejam." Tetua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat dia menamparkan tas pegangannya dan 7 pedang terbang ungu keluar. Saat pedang terbang muncul, mereka melepaskan energi pedang yang mengerikan. Dia menggunakan kultivasi jiwa baru lahirnya untuk mengendalikan 7 pedang terbang untuk menyerang Wang Lin. Li Fei mengungkapkan ekspresi frustrasi, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Sebelumnya, ketika dia memasuki celah itu, dia dikelilingi oleh kekuatan penghancur yang kuat. Dia merasakan Nas Chen Soul-nya lepas kendali dan tahu bahwa Wang Lin hanya membutuhkan satu pemikiran untuk membunuhnya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan hal seperti itu. Bahkan nenek moyang pun tidak bisa membuatnya merasa seperti itu. Bagaimanapun, kultivasi Liu Fei sudah berada di puncak Nas Chen Soul tahap pertengahan, hanya satu langkah dari tahap akhir. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Adapun 7 pedang terbang yang terbang ke arahnya, dia benar-benar mengabaikannya. Alam jinya bergerak lagi dan lampu merah berkedip muncul di matanya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Orang tua berjubah abu-abu itu mengeluarkan darah saat matanya menjadi tidak fokus. Jiwanya yang baru lahir merangkak keluar dari atas kepalanya dan mencoba melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan cermin berwarna perunggu. Kedua tangannya membentuk segel saat dia melempar cermin perunggu. Cermin itu memancarkan cahaya hijau yang segera mendarat di Nas Chen Soul yang melarikan diri. Jiwa yang baru lahir menjerit saat mengeluarkan asap hijau. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan cermin perunggu itu. Dia memegang jiwa yang baru lahir dengan ekspresi tanpa ampun saat dia melambaikan tangannya dan menghapus kesadaran jiwa yang baru lahir. Dia menyerahkan jiwa yang baru lahir kepada Li Muan dan berkata, "Ambil ini untuk memurnikan pil." Li Muan tersenyum manis sambil dengan patuh memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Dia mengangguk dan dengan hati-hati berkata, "Oke, ini seharusnya bisa membuat pil roh berkualitas tinggi." Lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Orang-orang di dalam aula utama juga muncul di alun-alun dan mereka semua melihat apa yang baru saja terjadi. Tak satu pun dari mereka yang berani bernapas terlalu keras saat melihat Wang Lin. Suli ada di antara mereka dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menutupi betapa terkejutnya dia. Adapun para kultivator Nas Chen Soul di sekitar Sekte Langit Awan, mereka semua marah, tetapi tidak satu pun dari mereka berani berbicara saat mereka melihat Wang Lin dengan ketakutan. Para kultivator Nas Chen Soul dari sekte lain semuanya lebih mendukung. Mereka memutuskan bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan terlibat dalam hal ini. Tak lama setelah pria berjubah abu-abu itu terbunuh, Wang Lin bergerak tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh Liu Fei terpaksa mengikutinya dari dekat oleh kekuatan tak terlihat. Wang Lin memeluk Li Muan saat dia menyerang tetua terdekat dari Sekte Langit Awan. Ekspresi tetua itu segera berubah saat dia mencoba berteleportasi. Namun, saat dia berteleportasi, dia merasakan tekanan yang tak terbayangkan di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang dipermainkan oleh tangan raksasa. Dia tiba-tiba batuk darah saat dia dipaksa keluar dari teleportasinya. Dia merasakan sensasi dingin di perutnya. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa jiwanya yang baru lahir telah diambil. Pada saat itu, sosok Wang Lin sudah berpindah ke tetua berikutnya. Semua kultivator Nas Chen Soul mundur dan mengambil berbagai harta sihir untuk menyerang Wang Lin. Kultivator jiwa yang baru lahir tidak bisa dianggap enteng. Mereka semua memiliki harga diri masing-masing. Jika mereka bertarung satu lawan satu, mereka mungkin akan lari,
Tetapi ketika mereka bertarung melawan banyak lawan, meskipun tingkat kultivasinya sangat tinggi, mereka tetap berani bertarung. Tentu saja, yang terpenting adalah para tetua ini tahu bahwa nenek moyang akan segera datang. Namun, mereka masih harus sedikit ragu ketika menggunakan harta sihir mereka karena Liu Fei sangat dekat dengan Wang Lin. Akibatnya serangan mereka agak lambat. Tepat pada saat itu, 5 indera ilahi yang kuat muncul di kedalaman sekte langit awan. Segera, 5 sosok melesat keluar dari dalam pegunungan seperti meteor. Kecepatan mereka sangat tinggi sehingga mereka tiba beberapa kali lebih cepat dibandingkan jika mereka menggunakan teleportasi untuk mencapai tempat Wang Lin berada. Hampir dalam sekejap, mereka berlima tiba di langit di atas alun-alun aula utama. Berhenti. Raungan marah datang dari langit seperti angin menderu. Meskipun kecepatan mereka sangat bagus, kecepatan Wang Lin bahkan lebih besar lagi. Sosoknya tidak berhenti sedetik pun saat dia memeluk Limuan sambil membunuh semua tetua sekte langit awan. Alam Ji Wang Lin berulang kali muncul. Petir merah juga bergerak liar di dalam matanya. Dalam sekejap, Wang Lin membunuh 3 kultivator baru lahir saat mereka masih belum siap. Wang Lin memberikan Naschen Souls kepada Limuan untuk alkimia. Bahkan jika Naschen Soul mereka berusaha melarikan diri, mereka tidak akan lolos dari kejaran cermin perunggu. Akibatnya, dari 9 kultivator Naschen Soul yang dimiliki oleh Sekte Langit Awan, termasuk Liu Fei dan Song Qing, 5 di antaranya telah terbunuh. Adapun Liu Fei, apakah dia masih hidup atau mati tidak diketahui. Pada titik ini, hanya tersisa 3 kultivator Naschen Soul, termasuk Song Qing. 3 kultivator Naschen Soul berdiri saling membelakangi, mengungkapkan ekspresi ngeri. Kenyataannya, jika para kultivator Naschen Soul ini mengerumuni Wang Lin dan menyerang sekaligus, bahkan jika Wang Lin entah bagaimana berhasil membunuh mereka semua, dia akan terluka parah. Itu sebabnya Wang Lin tidak meminta bayaran, tetapi menunggu seseorang datang untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Kemudian, dia mengambil kesempatan untuk menggunakan kultivasinya yang kuat untuk mengejutkan semua orang. Itu sebabnya dia tidak membunuh Liu Fei atau siapapun pada awalnya. Dia menggunakan kejutan ini untuk memungkinkan Limuan tiba di sampingnya dengan selamat. Setelah itu, dia tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Untuk pertempuran ini, tujuan Wang Lin adalah menimbulkan keterkejutan dan kekaguman. Dia menggunakan keterkejutan yang tercipta saat dia membunuh ayah Sun Zhenwei sebagai kesempatan untuk mulai membunuh. Semua ini bertujuan agar para kultivator jiwa baru lahir ini tidak dapat berkelompok dan menyerang. Pada saat yang sama, Liu Fei adalah kartu asnya. Jika mereka berkumpul dan menyerang, maka dia akan segera menggunakan Liu Fei sebagai perisai daging. Alasan dia tidak membunuh orang luar adalah untuk mencegah mereka ikut campur. Setelah menunjukkan kekuatannya, semua kultivator Naschen Soul lainnya sudah dipenuhi rasa takut. Setelah membunuh 3 orang, Wang Lin berhenti dan melihat ke atas ke langit. Dia melihat 5 orang tua berambut putih menatapnya dengan mata penuh amarah. Episode 226 Tinggalkan Negara Chu. Salah satu lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Jika seseorang melihat lebih dekat ke awan, mereka akan menyadari bahwa awan itu terbuat dari serangga seukuran ibu jari. Semuanya berkumpul menyebabkan angin berbau amis. Para kultivator jiwa baru lahir dari sekte lain segera mengenali awan hitam ini sebagai salah satu harta karun leluhur sekte langit awan, Cheng Bai Liang, yang terkenal, serangga tinta ungu. Serangga tinta ungu tidak hanya mengandung racun yang sangat mematikan, kulitnya juga sangat tebal. Harta karun biasa tidak akan bisa melukai mereka. Begitu Anda dikelilingi oleh mereka, mereka hanya perlu beberapa saat untuk melahap Anda sepenuhnya. Bahkan tulangmu pun tidak akan tertinggal. Selain itu, meskipun seorang kultivator mampu menghindarinya, selama ada satu serangga yang berhasil menggigitnya, maka akan sulit menghindari kematian. Racun serangga ini menduduki peringkat ke-184 dari semua racun yang dikenal di dunia kultivasi. Harus dikatakan bahwa 100 racun teratas hampir semuanya punah, jadi berbicara tentang serangga tinta ungu saja sudah cukup untuk membuat orang pucat. Ketika negara-negara peringkat 4 mengunjungi Sekte Langit Awan, mereka akan meminta beberapa serangga tinta ungu. Serangga ini adalah harta langka bahkan di negara peringkat 4. Saat awan hitam muncul, Wang Lin melemparkan Liu Fei ke samping. Dia menamparkan tas pegangannya dan memegang bendera larangan di tangannya. Di bawah kendali Wang Lin, bendera pembatasan semakin besar dan mengelilingi dia dan Limuan. Pada saat yang sama, alam ji milik Wang Lin bergerak.
Tekanan kuat kembali lagi, menyebabkan ekspresi 5 leluhur Sekte Langit Awan tiba-tiba berubah. Mereka dengan cepat mengambil berbagai harta karun untuk melindungi diri mereka sendiri. Alam Ji membentuk kilatan petir merah saat menembus awan hitam dan menyerbu ke arah alis Chen Bailiang. Chen Bailiang adalah seorang kultivator Nas Chen Soul tahap akhir, jadi dia bisa merasakan bahwa petir merah ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan semua yang dihantamnya. Pada saat krisis itu, tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Matanya tiba-tiba melebar saat tangannya membentuk segel dan Nas Chen Soul-nya muncul di atas kepalanya dan mulai membentuk segel juga. Lapisan pertahanan dibentuk untuk memblokir petir merah, namun petir merah menerobos setiap lapisan dengan mudah. Chen Bailiang tidak ragu-ragu. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Nas Chen Soul-nya mengeluarkan esensi Nas Chen Soul saat dia berteriak, Blood Shield. Dalam sekejap, darah dan esensi Nas Chen Soul menyatu membentuk butiran darah. Petir merah tiba dalam sekejap dan memasuki butiran darah. Chen Bailiang berteriak, ilusi istirahat. Rambut putihnya bergerak tanpa angin dan celah di angkasa muncul di sebelah butiran darah. Cahaya hitam membanjiri celah saat manik darah, bersama dengan petir merah di dalamnya, tersedot ke dalam. Saat manik darah memasuki celah, celah tersebut tertutup. Dahi Chen Bailiang dipenuhi keringat dingin. Dia baru saja tiba di pintu neraka dan melakukan gerakan 180. Jika dia lebih lambat, dia akan mati. Keempat kultivator jiwa baru lahir di belakangnya semuanya menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Wang Lin masih belum mengucapkan sepatah kata pun saat dia melihat Chen Bailiang. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Kultivator Nas Chen Soul tahap akhir tidak seperti para kultivator lainnya. Ini adalah pertama kalinya alam ji miliknya dihentikan oleh seseorang. Chen Bailiang menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya serius saat dia dengan cemberut berkata, harta yang sangat kuat. Tapi sekarang harta karun itu telah dikirim ke celah dimensional, saya ingin melihat teknik lain apa yang Anda miliki. Serangga tinta ungu, melahap orang itu bersama wanita jalang itu. Chen Bailiang melambaikan tangan kanannya dan awan hitam segera menyerbu ke arah Wang Lin dan Li Muwan. Li Muwan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menyentuh tas pegangannya dan hendak melakukan serangan balik ketika Wang Lin berkata, tidak perlu. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, ruang di depannya terbuka. Mengikuti suara robekan ruang, sambaran petir merah keluar darinya dan menghilang ke tangan Wang Lin. Pada saat yang sama, bendera pembatasan di sekitar Wang Lin diperluas hingga menjebak semua serangga tinta ungu di dalamnya. Sinar cahaya pembatas terus bersinar di dalam. Tidak peduli seberapa keras serangga tinta ungu itu berjuang, mereka tidak bisa lepas dari bendera pembatasan. Wajah Chen Bailiang pucat. Dia menatap Wang Lin dan berkata, kata demi kata, siapa kamu? Dengan kemampuanmu, menurutku kamu melakukan ini bukan hanya untuk seorang alkemis. Tolong beritahu kami tujuan Anda. Wang Lin dengan tenang berkata, saya ingin Sekte Langit Awan. Chen Bailiang tertawa histeris. Dia berkata dengan nada mengejek, kamu terlalu sombong. Biarpun kami berlima tidak bisa bertahan melawan harta karun petir merahmu, jika kami bekerja sama, kami masih bisa melukaimu dengan serius. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengangkat tangannya dan garis merah muncul di tangannya. Saat lampu merah muncul, langit tiba-tiba berubah dan awan merah tampak berkumpul. Adegan ini sangat mirip dengan petir pembalasan ilahi di lautan iblis. Chen Bailiang segera berhenti bicara. Dia menatap garis merah sambil menghirup udara dingin. Pada saat itu, 4 kultivator Nas Chen Soul di belakangnya bergerak dan menatap lampu merah. Salah satu leluhur, seorang lelaki tua seperti peri, tiba-tiba berkata, ini dia. Dengan itu, dia melihat ke arah awan merah di langit. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, itu benar. Bahkan dengan tingkat kultivasi saya, jika kalian berlima menyerang saya sekaligus, bahkan jika saya berhasil membunuh beberapa dari Anda, saya masih akan terluka parah. Namun jika saya menggunakan harta ini, hasilnya akan berbeda. Ini adalah petir pembalasan ilahi. Saya benar-benar penasaran apakah kalian berlima bersama-sama dapat bertahan melawan petir pembalasan ilahi ini. Wang Lin akhirnya mampu mendorong sepotong petir pembalasan ilahi keluar dari tubuhnya ketika ia mencapai tahap Nas Chen Soul. Meskipun dia tidak bisa memurnikannya menjadi harta karun, dia masih bisa menggunakannya untuk menyebut petir pembalasan ilahi sebagai kartu asnya. Kelima orang itu tiba-tiba terdiam.
Mereka tidak meragukan bahwa ini nyata karena tekanan yang diberikannya dan awan merah yang perlahan berkumpul menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan pembalasan ilahi. Orang tua itu memandangi garis merah dengan ketakutan dan perlahan berkata, "Kita harus membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Harap tunggu." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Bisa, tapi..." Ketika dia mengatakan itu, dia melemparkan garis merah ke langit. Awan merah dengan cepat berkumpul di sekitarnya. Mereka berlima melihat ke langit dan mengungkapkan ekspresi panik. Saat dia melemparkan benang merah, tubuh Wang Lin menyerang ke depan dengan alam ji-nya menyala lagi. Mengikuti di belakangnya adalah bendera pembatasan. Ekspresi 5 kultivator Nas Chen Sol tiba-tiba berubah. Mereka dapat membuat cadangan, tetapi mereka terlambat satu langkah. Alam ji mendarat di Chen Bailiang dan kali ini, dia tidak punya waktu untuk melawan. Dia yang selalu waspada menunjukkan celah dalam pembelaannya ketika Wang Lin melontarkan petir pembalasan ilahi itu. Wajah Chen Bailiang menjadi pucat dan matanya menjadi tidak fokus, tapi dia masih seorang kultivator Nas Chen Sol tahap akhir dan mampu menggunakan kultivasinya untuk mengarahkan kehancuran alam ji ke kesadarannya. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah dan dia mulai berkultivasi. Dia tidak bisa diganggu lagi dengan hal lain. Jika dia lebih lambat, dia akan mati. Bahkan sekarang, dia tidak yakin apakah dia bisa menghentikan kehancuran petir merah di jiwanya. Song Qing dan para tetua lainnya dengan cepat tiba di samping Chen Bailiang untuk melindunginya. Mengikuti alam ji dari dekat adalah bendera pembatas, yang tiba di hadapan kultivator jiwa baru lahir lainnya dan mengelilinginya. Ekspresi kultivator itu suram, tetapi selama dia tidak menghadapi petir merah, dia tidak terlalu takut. Tapi saat dia hendak keluar dari kegelapan, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia menyadari bahwa dia pasti telah memasukkan semacam batasan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hampir pada saat yang sama Wang Lin membuang petir pembalasan ilahi, dia menyerang Chen Bailiang dengan alam ji-nya dan menjebak kultivator lain dengan bendera pembatasannya. Alhasil, hanya tersisa 3 orang. Wang Lin melambaikan tangannya ke garis merah yang mengarah ke langit. Itu kembali ke tangannya sekali lagi. Wang Lin menatap 3 kultivator Nas Chen Sol tahap akhir dan perlahan berkata, "Sekarang hanya kalian bertiga yang tersisa, bahkan jika kalian bekerja sama, saya yakin bisa membunuh kalian semua satu persatu." Wajah ketiga leluhur menjadi muram. Salah satu dari mereka memandang Chen Bailiang, yang sedang duduk di sana berkultivasi, dan yang lainnya, yang terjebak dalam bendera pembatasan. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia dengan dingin berkata, "Berikan aku darah jiwamu, kalau tidak." Orang tua seperti peri itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Saya telah berkultivasi selama lebih dari 1300 tahun dan tidak pernah memberikan darah jiwa saya kepada siapapun." Mata Wang Lin bersinar dan dia dengan lembut berkata, "Saya tidak punya dendam terhadap Anda, tapi karena Anda tidak ingin memberi saya darah jiwa Anda, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun." Dengan itu Wang Lin menunjuk ke alisnya dan iblis Su Liguo dan iblis kedua keluar. Setelah kedua iblis itu keluar, mereka melihat sekeliling dan mengalihkan pandangan mereka ke arah 3 kultivator jiwa yang baru lahir. Pada saat yang sama, Chen Bailiang, yang sedang berkultivasi di tanah, terjatuh. Nenek moyang sekte langit awan telah meninggal. Saat dia meninggal, ekspresi ketiga kultivator Nas Chen Sol tenggelam. Salah satu leluhur ragu-ragu sejenak, lalu dengan cemberut berkata, "Jika aku memberikan darah jiwaku kepadamu, itu sama saja dengan kematian. Sebaiknya aku mengambil risiko dan melawanmu. Dengan begitu, meski aku mati, aku tidak akan menyesal." Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata, "Berikan aku darah jiwamu. Setelah 500 tahun, saya akan mengembalikannya kepada Anda." Orang tua itu mengungkapkan ekspresi kesusahan. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, "Saya harap kamu tidak mengingkari janjimu." Dengan itu, dia dengan menyesal menatap teman-temannya sambil menunjuk ke alisnya dan setetes darah emas muncul. Setelah Wang Lin menerima darahnya, dia mendarat di tanah dan tetap diam. Orang tua seperti peri itu tersenyum pahit dan memandangi leluhur lainnya. Salah satu leluhur lainnya melihat tubuh Chen Bailiang dan menghela nafas. "Bagus, bagus." Dengan itu, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan menyerahkan darah jiwanya. Dia duduk di tanah dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup dan tidak lagi memikirkan hal lain. Pada titik ini, hanya lelaki tua seperti peri yang tersisa. Dia merenung sejenak, lalu menunjuk orang yang terjebak dalam bendera pembatasan. Dia berkata sambil tersenyum pahit, "Bisakah kamu tidak membunuh Yun Tianzi?"
Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Retakan segera muncul di bendera pembatasan dan Yun Tianzi dengan cepat terbang keluar. Wajah Yun Tianzi gelap. Saat dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah melihat sekeliling, ekspresinya berubah drastis. Orang tua seperti peri itu menghela nafas dan dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Yun Tianzi. Ekspresi Yun Tianzi menjadi gelisah saat dia melihat lelaki tua yang seperti peri itu. Keduanya merenung sejenak. Kedua wajah mereka suram saat mereka memberi Wang Lin darah jiwa mereka. Akibatnya, dari 5 leluhur Sekte Langit Awan, 1 meninggal dan 4 menyerah. Song King dipenuhi keringat dingin. Pikirannya benar-benar kosong dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Liu Fei, matanya dipenuhi kebingungan. Dia tidak menyangka bahkan para leluhur pun tidak akan mampu menangani Wang Lin. Apakah Sekte Langit Awan benar-benar akan mengubah majikannya? Setelah Wang Lin mendapatkan darah jiwa, tatapannya tertuju pada Song King dan Liu Fei. Dia berkata, dengan nada yang kuat, semua kultivator formasi inti harus menyerahkan darah jiwa mereka. Tidak ada pengecualian. Tubuh Song King bergetar. Dia dengan cepat mengangguk dan menyerahkan darah jiwanya sendiri. Adapun Liu Fei dan 2 tetua lainnya, mereka dengan cepat menyerahkan darah jiwa mereka juga. Akhirnya, tatapan Wang Lin tertuju pada para kultivator dari sekte lain. Bersambung. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.